Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Sehat semua? Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dan juga berbagi informasi terkait ASI eksklusif. Namun sebelum itu kita bikin semangat dulu. Kita akan yel-yel terkait yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan berdiri. Ayo beri ASI untuk bayi kita 6 bulan penuh tanpa tambahan lain. 6 bulan penuh tanpa tambahan lain. Mari dukung ASI, penuhi gizi bayi, cegah infeksi, dukung tumbuh kembang. Cegah infeksi, dukung tumbuh kembang bayi. Boleh, silakan duduk kembali ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ibu-ibu, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin pernah ngerasain hal ini, dimana kalau kita udah ngasih ASI ke anak kita, tapi anak kita tuh masih nangis, terus kita kepikiran nih, apa anak kita masih lapar ya? Pernah nggak ibu-ibu ngerasain? Terus juga mungkin pernah ada yang nyaranin dari keluarganya atau dari orang tuanya untuk kasih tambahan makanan lain. Ada yang pernah ngerasain? Oke, nah daripada bingung, terus juga kita berbeda-beda pendapat, hari ini kita akan coba pahami bareng-bareng, biar lebih jelas dan juga tidak salah paham lagi. Mari kita mendengarkan penjelasan dari edukator kita. Mohon disimak ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Halo Bapak Ibu. Halo. Nah, di sini kami ambil alih ya. Jadi sebelum itu perkenalkan dulu nih. Saya Raisa dan juga ada teman saya itu Mbak Alvira. Halo Bapak Ibu. Nah, oke, di sini saya mau tanya nih, siapa di sini yang ngerasa kalau ASINya itu kurang? Saya. Iya, silahkan. Kadang bayi saya sering nangis, jadi saya takut dia lapar. Nah, itu tuh wajar ya, Bu. Tapi selanjutnya itu siapa sih di sini yang udah ngasih bayinya makan sebelum 6 bulan? Saya. Ya silahkan. Saya pernah disuruh kasih pisang biar cepet kenyang. Saya juga mikirnya gitu sih, karena kasihan kalau bayi nangis terus. Nah, untuk meluruskan pandangan Bapak Ibu, di sini Mbak Alvira bakal ngejelasin sedikit nih. Baik Bapak Ibu, di sini kita luruskan pelan-pelan ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah bayi di mana hanya mengonsumsi full ASI aja dari ibunya sampai usianya 6 bulan. Jadi nggak perlu nih tambahan-tambahan lain atau juga air putih gitu. Air putih juga nggak boleh ya Mbak? Iya, nggak boleh Bapak. Jadi ASI itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Dan juga perut bayi itu sebenarnya itu belum bisa untuk menerima atau mengonsumsi makanan dari luar gitu. Nah, supaya kita nggak cuma dengerin penjelasan doang nih Bapak Ibu, di sini kami mau ngelakuin praktek langsung. Boleh nih, jadi kami mau minta 2 perwakilan dari ibu-ibu ya, dari sisi kanan sama sisi kiri. Boleh untuk maju?
Oke, di sini dengan Ibu siapa nih? Aul, Ibu Elsa. Oke, Ibu Aul, Ibu Elsa, di sini ada pisang. Silakan kalian makan seperti makan biasa. Gimana Ibu? Gampang kan ya? Iya, gampang. Sekarang untuk percobaan kedua nih. Di situ ada sedotan. Oke. Nah, ibu-ibu sekarang coba makannya itu pakai sedotan. Nah, gimana Bu? Gampang atau susah? Susah. Baik, selanjutnya coba ibu-ibu menelan pisangnya tanpa menggunakan gigi. Jadi kita pakai lidah gitu. Coba. Boleh dituin dulu. Gimana Ibu? Iya, lebih susah. Nggak nyaman juga. Baik, boleh Ibu untuk dipersilakan duduk kembali. Demonstrasi yang baru saja dilakukan menggambarkan bagaimana kondisi bayi ketika diberikan makanan sebelum waktunya. Meskipun makanan yang diberikan bertekstur lembut seperti pisang, bayi usia di bawah 6 bulan tetap akan mengalami kesulitan karena kemampuan oral motoriknya belum berkembang secara sempurna. Pada usia tersebut, bayi hanya mampu melakukan refleks menghisap dan juga menelan, namun belum dapat mengunyah ataupun melumat makanan seperti orang dewasa. Kondisi inilah yang menyebabkan pemberian makanan sebelum usia 6 bulan beresiko membuat bayi tidak nyaman, sulit menelan, bahkan dapat meningkatkan resiko tersedak. Selain itu, sistem pencernaan bayi pada usia tersebut juga masih belum matang untuk menerima makanan selain ASI. Oleh karena itu, meskipun bayi terlihat tertarik pada makanan atau sering menangis, bukan berarti ia sudah siap menerima makanan pendamping. Kesiapan makan bayi harus dilihat dari usia dan perkembangan organ tubuhnya, bukan hanya dari asumsi bahwa bayi itu lapar. Nah, baik Bapak Ibu, melalui praktek tadi, itu sebagai gambaran kondisi gimana bayi kita. Di mana bayi itu baru bisa menghisap dan juga menelan. Jadi, kalau kita kasih dia makan kayak pisang tadi, meskipun itu lembut, tapi bayi bakal tetap kesulitan buat menelannya. Oke, jadi ASI itu tuh paling cocok untuk bayi. Karena apa? Karena teksturnya cair dan juga mudah ditelan. Jadi kalau misal bayi kita paksakan untuk makan makanan terlalu cepat, itu bisa bikin dia tersedak dan juga sakit perut gitu. Oh, sekarang saya paham. Ternyata belum waktunya ya? Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau bayinya udah lebih dari 6 bulan, baru boleh deh untuk melakukan MPASI gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, gimana nih udah setelah dapat penjelasan dari edukator kita? Saya jadi lebih tenang, ternyata ASI saja sudah cukup. Iya, saya juga nggak akan ngasih makan anak buru-buru. Iya, saya juga lebih paham kalau misalkan bayi di bawah 6 bulan itu hanya cukup oleh ASI saja. Wah, terima kasih banyak ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Seru banget ya hari ini. Oke, hari ini kita sudah belajar bahwasannya ASI eksklusif itu sudah cukup untuk diberikan kepada bayi sampai usia 6 bulan. Dan memang belum boleh ditambahkan makanan lain selain ASI sebelum waktunya. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan ragu lagi ya untuk memberikan ASI eksklusif. Masih pada semangat gak? Masih. Kalau gitu kita menutup sesi ini dengan yel-yel lagi ya. Boleh untuk berdiri Bapak Ibu. Ayo beri ASI untuk bayi kita 6 bulan penuh tanpa tambahan lain. 6 bulan penuh tanpa tambahan lain. Mari dukung ASI penuh
gizi bayi, cegah infeksi, dukung tumbuh kembang. Cegah infeksi, dukung tumbuh kembang bayi. Hore! ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan maupun minuman lain, termasuk air putih. Hal ini karena ASI telah mengandung seluruh zat gizi, cairan, vitamin, mineral, serta antibodi yang dibutuhkan bayi untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal pada 6 bulan pertama kehidupan. Selain menjadi sumber nutrisi utama, ASI juga berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi sehingga membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti diare, batuk pilek, dan infeksi saluran cerna. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif juga memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan pencernaan dibandingkan bayi yang diberikan makanan terlalu dini. Dengan demikian, pemberian ASI eksklusif merupakan langkah penting dalam memastikan bayi tumbuh sehat, kuat, dan berkembang secara optimal sesuai tahap usianya. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari ayah, keluarga, serta lingkungan sekitar. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan emosional, pemberian semangat kepada ibu saat merasa lelah atau ragu, serta membantu ibu dalam pekerjaan sehari-hari agar ibu memiliki waktu dan energi yang cukup untuk menyusui. Selain itu, dukungan keluarga juga penting dalam mencegah pemberian makanan tambahan terlalu dini akibat pengaruh mitos atau kebiasaan yang belum tentu benar. Dengan pengetahuan yang tepat dan dukungan dari orang terdekat, ibu akan lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Oleh karena itu, keberhasilan ASI eksklusif adalah hasil kerjasama seluruh keluarga dalam mendukung kesehatan dan masa depan anak. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memang bukan hal yang selalu mudah. Akan ada rasa lelah, keraguan, bahkan tantangan yang datang di tengah prosesnya. Namun, setiap usaha yang dilakukan memiliki makna besar bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. ASI bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga perlindungan alami yang membantu bayi beradaptasi dengan lingkungannya. Apa yang diberikan hari ini akan menjadi dasar bagi kesehatan anak di masa yang akan datang. Ibu tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna untuk mulai dan bertahan. Cukup lakukan yang terbaik secara konsisten dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil sudah memberikan dampak yang berarti. Dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, proses ini akan terasa lebih ringan dan lebih mungkin untuk dijalani hingga tuntas. Mari bersama mendukung dan mengupayakan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan sebagai langkah sederhana namun penting untuk menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan.